Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh Halo, selamat datang kembali di Sapa Indonesia Malam. Saudara, sejumlah pekerja PT Freeport sudah 9 hari terjebak longsor tambang. Untuk sementara, pemerintah menyebut operasional tambang PT Freeport pun dihentikan. Lalu bagaimana upaya penyelamatan mereka? Ya, selain itu kami juga akan menyoroti rencana pemerintah pusat yang memangkas tunjangan ke daerah atau TKD hingga 269 triliun rupiah pada APBN 2026 yang menuai kritik dari DPR. Lalu bagaimana strategi agar kucuran dana TKD yang ada ke daerah akan tetap efektif memutar roda pemerintahan seperti yang diharapkan? Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Radhi Saputro, kita mulai segera Sapa Indonesia Malam hari ini. Kami buka dari berita sebuah sekolah dan sejumlah rumah yang terbakar akibat kericuhan antar siswa di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Kebakaran pun merembet membakar kios hingga asrama Polres Yalimo. Kericuhan bermula di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung. Beberapa siswa terlibat kesalahpahaman akibat ujaran yang memicu reaksi siswa lainnya. Masyarakat setempat kemudian membakar kios milik orang tua salah satu siswa yang akhirnya menyebabkan sekolah dan sejumlah bangunan terbakar. Polisi sempat mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan massa. Salah satu petugas terluka saat polisi berupaya mengendalikan situasi. Kendati demikian, aparat kepolisian Polres Yalimo terus menjaga ketat lokasi kejadian dan mengimbau masyarakat tidak terprovokasi. Ini kebakaran sebelah baru nih. Sampainya di lokasi sekolah, ternyata kanan kiri dari bangunan-bangunan yang ada di sekolah sudah terbakar. Dan begitu sampai di tempat kejadian perkara, personil Polres Yalimo yang merespon kejadian tersebut mendapat serangan dari kelompok masyarakat tersebut sehingga mundur ke Mako Polres. Kepolisian Daerah Papua melalui Polres Yalimo akan melakukan upaya penegakan hukum sebagai bukti dan wujud bahwa negara hadir. Kita ke informasi lain, Saudara. Komisi Pemilihan Umum resmi membatalkan keputusan KPU RI nomor 731 tahun 2025 yang mengatur tidak dibukanya dokumen syarat Capres dan Cawapres tanpa persetujuan pemiliknya. Ketua KPU Muhammad Afifuddin menyatakan telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak dalam mengambil keputusan tersebut. Dirinya menyatakan keputusan KPU terkait penetapan dokumen persyaratan Capres-Cawapres dibuat bukan untuk melindungi siapapun. Pembatalan keputusan diambil KPU setelah mendengar aspirasi dari banyak pihak. Adapun 16 dokumen syarat pendaftaran Capres-Cawapres tersebut, salah satu diantaranya adalah dokumen ijazah yang tidak boleh dibuka tanpa persetujuan pemiliknya. KPU dalam dinamika beberapa hari terakhir berkaitan dengan keputusan ini 731 mengapresiasi partisipasi publik, masukan kritik publik. Sebenarnya keputusan KPU tersebut didasari sama sekali bukan karena untuk melindungi siapapun. Peraturan ini dibuat terbuka dan juga dibuat untuk semua. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden
dan Wakil Presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Selanjutnya, memperlakukan informasi dan data tersebut, kita memedomani aturan-aturan yang sudah ada. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf tidak setuju jika ijazah Capres dan Cawapres dirahasiakan. Menurut Dede, informasi pribadi yang tak boleh dibagikan kepada publik adalah catatan kesehatan. Keputusan KPU nomor 731 menyebut tentang beberapa dokumen yang tidak bisa dibuka kepada publik tanpa izin pihak yang bersangkutan. Salah satunya ijazah Capres dan Cawapres. Menurut Dede Yusuf, dokumen seperti ijazah seharusnya dapat dibuka pada publik. Dede menyatakan Komisi 2 DPR akan meminta klarifikasi pada KPU. Karena sebetulnya data pejabat publik itu adalah data yang harusnya transparan. Jadi setiap calon-calon pejabat publik, baik itu DPR, Menteri, Presiden, saya pikir itu adalah sebuah data yang harus bisa dilihat oleh semua orang, karena orang melamar kerjaan aja kan pakai CV. Apalagi ini mau melamar jadi pemimpin. Saya belum bisa menjawab, tetapi kita akan tanyakan nanti sama. Kita akan memanggil dalam nanti siang. Nanti juga ada. Nanti ada. Tapi kan pembahasannya enggak. Tapi nanti kita tanyakan kenapa, argumentasinya apa. Kita baru tahu. Kalau nggak dikasih lihat, kita nggak tahu. Sorotan berikutnya, Saudara, uji coba rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan memasuki hari kedua. Rekayasa lalu lintas ini diterapkan dengan membuka satu ruas tol Jor dari gerbang tol Fatmawati 2. Selain membuka ruas tol gratis, rekayasa juga dilakukan dengan menutup sejumlah akses dan putar balik. Uji coba ini diterapkan selama jam 5 sore hingga 8 malam hingga Jumat 19 September. Jika berhasil urai kemacetan, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkap simulasi ini dilanjutkan hingga akhir Oktober. Simulasi ini akan diadakan selama 5 hari dari jam 17.00 sampai dengan 20.00. Kalau kemudian dalam simulasi ini berhasil menurunkan kemacetan yang ada di Simatupang maupun di Fatmawati ini, maka saya sudah meminta kepada Dinas Perhubungan untuk bersama-sama dengan BPJT dilakukan sampai dengan akhir Oktober. Saya juga sudah meminta kepada MRT dan Transjakarta, terutama untuk Transjakarta, mereka untuk mempersiapkan supaya naik turun bis tidak lagi seperti yang tadi saya lihat. Itu menutup dari 2 jalur menjadi tinggal 1 jalur. Dan itu menjadi salah satu penyebab kemacetan yang ada di TB Simatupang ini. Kita pantau situasi terkini hari kedua uji coba rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Sudah ada jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dan juru kamera Adini Anissa. Ariel, sudah jam 5 lebih, apakah jalur tol sudah dibuka untuk umum dan seperti apa rekayasa lalu lintas hari kedua ini? Dan seperti apa juga evaluasi yang sudah dilakukan Pemprov? Ya, Cynthia dan saudara, saat ini di hari kedua uji rekayasa lalu lintas yang dilakukan dari Jalan TB Simatupang hingga era Kartini, mungkin bisa dilihat untuk kendaraan sendiri baik roda 4 ataupun roda 2 ini masih cukup padat, dan di mana salah satu upaya dari Pemprov DKI untuk mengurai kemacetan di TB Simatupang ini dengan membukanya pintu tol atau gerbang tol Fatmawati 2 pada sisi paling kiri atau ruas pertama secara gratis pada pukul 5 sore hingga 8 malam. Dan tadi juga saya sempat melihat pada pukul 5 dari petugas pihak tol, kemudian juga Dinas Perhubungan sudah melakukan pembukaan. Dan selain itu juga saya melihat dari sekitar sebelum masuk dari pintu tol ini sudah banyaknya ada informasi atau pemberitahuan terkait dengan uji rekayasa lalu lintas yang berlaku 5 hari ke depan, yang dimulai tanggal 15 dan nantinya akan diakhirkan pada tanggal 19. Lalu kemudian juga terkait dengan efektivitas ini, nantinya dari Pemprov DKI tentunya akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan nantinya mereka akan melihat dalam waktu 5 hari ke depan apakah dari uji rekayasa lalu lintas yang mulai dari pembukaan gerbang tol
lalu kemudian juga ada pembatasan akses putar balik pada beberapa titik di Jalan TB Simatupang ini, dan selain itu juga akan menargetkan perampungan proyek galian yang berada di Jalan TB Simatupang hingga RA Kartini, yang dimana proyek galian ini sudah berkoordinasi dengan PAL, kemudian juga PAM dan Dinas Bina Marga. Dan nantinya pada 5 hari ke depan akan dilihat oleh Pemprov DKI apakah efektif. Jika memang ini dinyatakan efektif, maka akan diperpanjang. Namun sebaliknya, jika memang efektivitas ini tidak berpengaruh ataupun minim dinilainya, maka akan dicarikan alternatif lain untuk mengurai kemacetan. Dan sebelumnya juga saya sempat bertanya kepada beberapa pengguna jalan. Mereka mengeluhkan terkait dengan kemacetan yang berada di TB Simatupang ini, karena bagi mereka salah satu penyebab utamanya adalah imbas dari proyek galian yang cukup memakan ruas jalan yang berada di TB Simatupang ini, sehingga terjadinya beberapa titik kemacetan. Namun memang untuk di jalan RA Kartini ini setelah dari TB Simatupang masih terlihat cukup lancar, walaupun memang padat, namun pada TB Simatupang sendiri masih terlihat padat merayap. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Erel Wiranata melaporkan langsung dari kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, Erel. Topik selanjutnya, Saudara, polisi tetapkan 15 tersangka kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang sebuah bank BUMN, Ilham Pradipta. Motif utama adalah memaksa korban mentransfer dana dari rekening dormant atau rekening menganggur nasabah. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra menjelaskan, tersangka atas nama C mengaku mempunyai data rekening dormant atau rekening yang tidak lagi digunakan nasabah. Ia menghubungi sejumlah pihak untuk mencari cara memindahkan dana di rekening menganggur ke rekening yang dipersiapkan. Mereka kemudian memutuskan cara untuk memindahkan dana rekening dormant adalah melalui pemaksaan dengan cara menculik kepala cabang bank. Karena itu, mereka membentuk tim untuk menculik Ilham Pradipta, mulai dari tim yang mengintai, menculik, hingga melakukan penganiayaan kepada korban. Para pelaku melakukan perbuatannya, yaitu pelaku ataupun para tersangka berencana untuk melakukan pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Karena upaya-upaya sebelumnya untuk mendekati kepala cabang tidak pernah berhasil, maka pekerjaan pergeseran dana tersebut akan berhasil apabila dilakukan dengan dua opsi ataupun dua metode. Opsi pertama, melakukan pemaksaan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Setelah itu, korban akan dilepaskan. Kemudian, opsi yang kedua, melakukan pemaksaan dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan. Dan apabila berhasil, maka korban akan dihilangkan atau dalam arti kata korban akan dibunuh. Muhammad Ilham Pradipta, kepala cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta, menjadi korban penculikan pada 20 Agustus 2025 lalu. Aksi ini terekam CCTV halaman parkir sebuah pusat perbelanjaan. 1 hari kemudian, jasad Muhammad Ilham Pradipta ditemukan di Kabupaten Bekasi dengan kondisi tangan dan kaki terikat lakban. Saudara, pencarian 7 pekerja PT Freeport yang terjebak longsor di tambang bawah tanah masih terus dilakukan. Informasinya usai jeda. Kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara, pencarian 7 pekerja PT Freeport yang terjebak longsor tambang bawah tanah masih terus dilakukan. Hingga hari ke-9 belum ada komunikasi yang bisa dilakukan dengan para pekerja. Upaya penyelamatan 7 pekerja masih menghadapi tantangan besar. Lokasi pekerja yang terjebak longsor masih sulit dijangkau.
Tim evakuasi bahkan sudah mencoba membuat lubang untuk memasang kamera demi mengetahui keberadaan 7 karyawan tersebut. Namun hingga kini hasilnya belum terlihat jelas. Dalam keterangan tertulis, PT Freeport menyampaikan upaya penyelamatan para petambang. Tim penyelamat bekerja tanpa henti untuk membuka akses menuju lokasi keberadaan karyawan, meski terus-menerus menghadapi tantangan besar dan risiko keselamatan tinggi, kata VP Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Katri Krisnati. Saudara, pasca dilanda longsor, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut operasional tambang PT Freeport Indonesia dihentikan sementara. Fokus dialihkan untuk mencari 7 pekerja yang dikabarkan masih terjebak di tambang longsor. Bahlil Lahadalia bilang telah melaporkan situasi soal terjebaknya pekerja di tambang milik PT Freeport Indonesia. Ia juga menyebut seluruh aktivitas pertambangan dihentikan sementara karena fokus untuk pencarian para korban. Sebelumnya, Senin 8 September 2025 lalu telah terjadi longsor di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave pukul 10 malam WIT. Akibat insiden ini, 7 pekerja tambang Freeport Indonesia masih terjebak di lokasi longsor. Sekarang berhenti sementara. Semua fasilitas personil semua lagi fokus untuk bagaimana menangani bencana yang ada di sana. Ya, dan saya sudah melaporkan kepada Bapak Presiden dan tim kami sudah ada di Timika sejak beberapa hari yang lalu. Nanti kita menunggu laporan perkembangan terakhirnya. Tapi orang di dalam masih dalam posisi terjebak dan belum ada informasi dan proses pencarian masih tetap di dalam. Beralih ke berita dugaan korupsi kuota haji tambahan. Saudara, KPK menerima pengembalian uang terkait perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan dari Khalid Z. Abdullah Basalamah, pemilik PT Zahra Auto Mandiri Uhutur. Informasi pengembalian uang dari Khalid Basalamah disampaikan juru bicara KPK Budi Prastyo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. KPK menyebut uang yang dikembalikan Khalid Basalamah adalah uang yang diduga terkait dengan tindak pidana dugaan korupsi kuota haji. Nantinya uang tersebut menjadi barang bukti dalam kebutuhan penyidikan. Jadi terkait dengan pengembalian sejumlah uang itu kami konfirmasi benar ada, namun untuk jumlahnya belum bisa kami sampaikan. Tentunya ini terkait dengan penjualan kuota ibadah haji yang dilakukan oleh saudara Ustadz KB melalui Biro Perjalanan. Menteri Pertahanan Safri Samsudin menegaskan TNI bakal disiagakan menjaga kompleks parlemen gedung DPR RI hingga kondisi dianggap kondusif. Pernyataan Safri disampaikan usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI pada Selasa siang. Menurutnya penjagaan ini adalah simbol kedaulatan negara. Penjagaan pun akan terus dilakukan prajurit TNI hingga kondisi yang dinilai kondusif. Sementara ketika ditanya tolak ukur kondisi yang kondusif, Menhan tidak menjawab secara spesifik. TNI akan menjaga simbol kedaulatan negara di DPR. Jadi saya sudah menyetujui dan Panglima akan menindaklanjuti bersama para kepala staf bahwa instalasi DPR akan dijaga oleh TNI. Sampai dengan tadi katanya kondusif, ya, lebih kondusif lagi. Itu artinya saat ini masih belum kondusif ya Pak? Ya, terserah penilaian situasi. Kalau memang diperlukan kita harus ada di tengah-tengah rakyat. Ya, instalasi pemerintah yang perlu mendapat perhatian yang berhubungan dengan kedaulatan kita jaga semua. Dan saudara, sebelum kami lanjutkan Sapa Indonesia Malam, kita akan simak dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami lanjutkan Sapa Indonesia Malam. Saudara, korban meninggal akibat bencana banjir di Provinsi Bali bertambah menjadi 18 orang. Sementara 4 orang masih dalam pencarian. Hampir satu pekan pasca bencana banjir, BPBD Provinsi Bali hingga kini masih fokus melakukan pencarian warga yang hilang, serta mendistribusikan bantuan ke korban banjir. Pencarian korban difokuskan di 2 lokasi berbeda, yakni di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Sementara di Denpasar, jumlah warga yang masih mengungsi ada sebanyak 179 orang. Mereka terbagi di 4 titik lokasi pengungsian. Masa tanggap darurat bencana di Provinsi Bali masih berlaku hingga 17 September besok. Selanjutnya, BPBD bersama Gubernur Bali akan melakukan asesmen terkait status tanggap darurat bencana di Provinsi Bali. Meninggal saat ini sudah teridentifikasi 18, sehingga masih ada yang 4 orang belum ditemukan. Masih dalam pencarian. Saat ini masih ada 4 titik pengungsi untuk Kota Denpasar dengan pengungsi sekitar 179. Tetapi ini jumlahnya biasanya fluktuatif, tergantung situasi ya. Sementara usai ditegur oleh Menteri Lingkungan Hidup terkait maraknya alih fungsi lahan yang menjadi penyebab banjir besar di Bali, Gubernur Bali Iwayan Koster akan melakukan moratorium terhadap pembangunan akomodasi wisata dan fasilitas komersial. Koster pun akan menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota agar tidak memberi izin pembangunan hotel, restoran, dan bahkan perumahan, terutama pada lahan produktif
per tahun 2025 ini. 2025 sudah tidak boleh lagi ada alih fungsi lahan produktif untuk menjadi fasilitas komersial. Perdanya akan pengawasannya seperti mulai tahun ini, iya. Udah ada instruksi kepada Bupati Wali Kota Sebali, dan setelah penanganan banjir ini kita akan kumpul lagi agar tidak lagi mengeluarkan izin, memberikan izin untuk hotel, restoran, fasilitas wisata lain menggunakan lahan produktif, apalagi sawah. Saudara, PSSI berencana mengajukan protes ke AFC terkait penunjukan wasit Kuwait yang akan memimpin pertandingan timnas di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Armada Patrick Kluivert tergabung di grup B bakal melawan tuan rumah Arab Saudi dan Irak pada Oktober bulan depan. Tim Garuda bakal menantang Arab Saudi lebih dulu di King Abdullah Sports City Stadium pada 8 Oktober. 3 kali berserang, Timnas akan meladeni perlawanan Irak di King Abdullah Sports City Stadium. Ketua Umum PSSI meminta AFC agar wasit yang memimpin laga Timnas dari luar kawasan Arab atau Timur Tengah seperti Australia, Jepang, Tiongkok hingga Eropa. Sekjen kemarin sudah mengirimkan surat resmi juga ke FIFA. Dan saya juga akan ngirimin surat resmi ke AFC mengenai penunjukan wasit sekarang. Yang ternyata wasitnya dari negara regional yang sama, dari Kuwait. Nah, kita lagi coba melobi, ya kalau bisa wasitnya dari tempat yang lebih netral. Seperti Australia, Jepang, China, atau bahkan dari Eropa. Saudara, anggota DPR usulkan 1 orang hanya bisa memiliki 1 akun media sosial. Lalu akankah ide ini efektif memberantas praktik buzzer dan scamming di ranah digital? Kami hadirkan ulasannya di Sapa Indonesia Malam setelah jeda. Tetaplah bersama kami. Perlu juga single akun. Setiap warga negara hanya boleh memiliki 1 akun, hanya 1 punya akun sosmed. Sebagai Gen Z itu perlu 2 akun, yang satu untuk privat, yang satu lagi buat publik. Ini sebetulnya bukan solusi kalau kamu melihat ya, bahkan berisiko melanggar hak digital warga. Wacana 1 orang 1 akun per media sosial kembali memicu polemik. Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Haryadi, pekan lalu mengusulkan agar 1 orang hanya punya 1 akun di tiap platform media sosial. Ide ini diajukan agar informasi yang disampaikan di media sosial dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan kami berpendapat bahwa ke depan perlu juga single akun. Setiap warga negara hanya boleh memiliki 1 akun. Baik itu kami belajar dari Swiss misalnya kan, 1 warga negara hanya punya 1 nomor telepon. Hanya 1 punya akun sosmed. Karena untuk mengetahui bagaimana ke depan orang-orang yang memberikan informasi di sosial media dapat bertanggung jawab. Usulan Partai Gerindra mendapat dukungan dari partai lain. PKS juga sepakat dengan ide 1 orang 1 akun per media sosial. Namun PKS memberikan syarat agar dalam prosesnya tidak ada pemaksaan. Terkait ide 1 orang 1 akun menarik karena mengajarkan tanggung jawab dan akuntabilitas. Saya dukung, tetapi prosesnya tidak boleh pemaksaan. Prosesnya bangun edukasi, kasih waktu 3 tahun untuk ditertibkan. Dari situ semua orang punya akun resmi yang bertanggung jawab. Kementerian Komunikasi dan Digital saat ini tengah mengkaji usulan soal 1 orang 1 akun medsos. Pemerintah menyebut pembatasan kepemilikan akun media sosial bisa menjadi salah satu solusi mencegah tindak penipuan di ranah digital.
Kita lagi review itu karena itu terkait juga dengan program Satu Data Indonesia itu ya. Ya itu salah satu solusi dan kita lagi kaji sekian opsi yang intinya adalah untuk semakin memperkecil upaya-upaya scamming misalnya ya di dunia online kita dan juga untuk memudahkan pengawasan kita terhadap disinformasi, hoax dan lain-lain. Sebagian warga masyarakat menyatakan keberatan dengan wacana satu orang satu akun media sosial. Mereka mengaku memiliki akun ganda untuk keperluan yang berbeda. Aku jujur kayaknya aku kurang setuju ya, karena pengguna sosial media, apalagi warga Indonesia, itu tuh menggunakan sosial media untuk berbagai kebutuhan. Itu yang pertama, ada yang untuk kegunaan pribadi saja, tapi ada juga yang untuk profesional. Jadi kalau seandainya hanya diperbolehkan cuma punya satu, menurutku itu jadi kayak membatasi kegunaan sosial media itu sendiri sih. Akun banyak kan itu kan sebenarnya kayak hak asasi manusia juga ya. Jadi kayak hak dari kita juga mau buat akun 2 atau 3 atau 4. Toh juga akun tersebut dipakai nggak selalu buat hal-hal yang buruk. Ada juga yang pakai untuk kebutuhan lain dan lain-lain. Pertama saya punya second akun, dan second akun itu untuk dam biasanya dan untuk koleksi foto-foto yang nggak seperti di first akun gitu. Kemudian juga kan saya juga punya coffee shop dan ada akun Instagramnya dan beberapa akun jualan saya gitu. Jadinya saya punya banyak akun di situ. Kalau cuman harus satu akun sih menurut saya kebijakan itu saya nggak setuju. Soalnya sebagai Gen Z itu perlu 2 akun. Iya, perlu 2 akun. Yang satu untuk privat, yang satu lagi buat publik gitu. Itu untuk anak muda ya? Ya, untuk anak muda. Sementara pegiat media sosial menilai usulan satu orang satu akun per medsos bukan solusi yang tepat untuk memberantas penipuan dan praktik buzzer. Usulan tersebut justru berpotensi melanggar hak-hak digital warga. Ini sebetulnya terdengar sederhana gitu ya, tapi ini sebetulnya bukan solusi kalau kamu melihat ya, bahkan berisiko melanggar hak digital warga gitu, karena kita tahu banyak sekarang orang menggunakan akun media yang berbeda, media sosial yang berbeda itu untuk urusan kerja, pribadi, bisnis gitu, bahkan untuk melindungi diri dari serangan digital gitu ya. Dan dari sisi efektivitas juga kita lihat ini masih sangat lemah gitu, karena pelaku penipuan atau buzzer ini masih bisa menggunakan identitas palsu gitu ya, menggunakan VPN misalnya atau platform luar negeri ya yang memang belum diatur misalnya di Indonesia. Jika masyarakat keberatan dengan pembatasan kepemilikan akun media sosial, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKB Oleh Soleh mengusulkan agar dalam setiap pembuatan akun media sosial harus menggunakan identitas atau alamat yang jelas. Kalau memang keberatan masyarakat untuk dibatasi satu orang satu akun, ya sudah, jalan tengahnya adalah pembuatan akunnya satu kepada platform digital, tidak menyediakan sebuah kolom untuk membuat multi akun dalam satu email, dalam satu nomor telepon dan yang lain-lain. Yang keduanya bagi user tentunya dia membuat akun medsosnya itu tadi dengan alamat jelas, dengan identitas jelas, terserah. Bisakah menggunakan KTP, NIK, atau Sementara pengamat keamanan cyber menilai pembuatan akun media sosial dengan mensyaratkan identitas yang jelas pengaturannya akan rumit. Sedangkan untuk memberantas akun-akun anonim yang tidak bertanggung jawab, dengan kemajuan teknologi saat ini, seharusnya pemerintah bisa melakukannya. Pasti rumit, pasti rumit sekali gitu. Kenapa? Karena memang platform media sosial ini kan tidak didesain untuk kita memasukkan identitas yang benar ya gitu. Contohnya misalkan, apakah kita dipaksa harus pakai KTP untuk daftar? Kan enggak. Apakah kita dipaksa untuk menggunakan nomor telepon kita sendiri untuk daftar? Enggak, kita bisa pakai nomor telepon yang tadi Pak Soleh bilang, kita beli, registrasi, udah itu kita buang, kita bisa gitu. Sebenarnya platform itu, mereka memiliki teknologi untuk mengetahui mana akun yang fake, akun yang hoax, dan akun yang memang didesain oleh robot gitu. Jelas itu, misalkan
ketahuan dia ngomongnya banyak nih, bergerombol nih gitu, tapi dia followernya cuma 1 atau 2, kemudian dia nggak pernah posting sesuatu, dari situ tujuannya hanya tipe-tipenya kelihatan ya, itu kelihatan sebenarnya gitu ya kan. Dan pemerintah pun kalau punya teknologi yang tepat gitu, itu bisa ngejar gitu. Dan sekarang ada ilmu namanya social network analysis. Social network analysis itu adalah ilmu yang bisa kita gunakan untuk mentris jaringan ini sebenarnya jaringan yang digerakkan oleh organik atau jaringan yang digerakkan oleh bot. Gitu. Itu bisa ketahuan tuh. Nah, tinggal kita bagaimana memiliki teknologi itu untuk ngejar orang-orang ini gitu. Apakah itu tidak bisa dikejar? Gini, setiap orang melakukan postingan dari manapun pasti ada geolocation yang ke-tracking sebenarnya. Walaupun dia pakai VPN dan lain-lain begitu. Dengan teknologi-teknologi yang baru, dengan operasi-operasi intelijen, kita tuh bisa tahu nge-trace gitu. Sebenarnya dia terkoneksi dengan siapa aja gitu. Nah, kenapa itu yang nggak dilakukan gitu, ya kan? Upaya mewujudkan ekosistem digital Indonesia menjadi lebih baik dengan memberantas praktik scamming maupun praktik buzzer patut didukung. Namun kajian lebih dalam perlu dilakukan jika usulan 1 orang 1 akun media sosial akan direalisasikan agar tujuannya bisa tepat sasaran. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sorotan selanjutnya ada ulasan yang akan kami hadirkan soal Menteri Dalam Negeri yang mengusulkan ada tambahan dana transfer ke daerah atau TKD sebesar 43 triliun rupiah karena masih banyak daerah yang bergantung pada TKD dari APBN. Lalu apakah usulan tambahan anggaran itu dapat memutar roda pemerintahan secara efektif? Sesaat lagi pembahasannya dipandu rekan saya Cynthia Rompas. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Cynthia Rompas. Saudara Menteri Dalam Negeri mengusulkan ada tambahan dana transfer ke daerah atau TKD sebesar 43 triliun rupiah karena masih banyak daerah yang bergantung pada TKD dari APBN. Hal tersebut disampaikan Mendagri Tito Karnavian pada rapat kerja Komisi 2 DPR bersama dengan Kementerian Dalam Negeri pada Senin siang. Kebijakan pemerintah pusat yang memangkas TKD hingga 269 triliun rupiah pada APBN 2026 menuai kritik dari DPR. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan agar anggaran TKD ditambah sebesar 43 triliun rupiah sehingga menjadi 693 triliun rupiah pada APBN 2026. Dirinya meyakini daerah yang selama ini tergantung pada TKD tidak akan mengganggu belanja operasional daerah. Penambahan itu juga dinilai akan cukup untuk perawatan dan pemeliharaan infrastruktur daerah. Inspektorat Jenderal 135 miliar. Ketemulah kita angka minimal. Kalau mau running pemerintahannya jalan, seluruh kabupaten kota provinsi termasuk yang kuat itu adalah 693 triliun 693, sehingga perlu ada tambahan 43 triliun. Ini hanya untuk membuat pemerintahan itu berjalan gitu. Nah, ini sudah saya sampaikan kepada Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya, Pak serah terima bersama 3 wakil menteri. Saya sampaikan bahwa perlu ada tambahan 3 triliun itu buat minimal. Ketua Komisi 2 dari fraksi Partai Nasdem Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan ekonomi di daerah sangat bergantung pada APBD. Di saat yang bersamaan sekitar 70% hingga 80% porsi APBD tergantung pada APBN melalui TKD. Kemudian bikin otonomi daerah sebesar 34,3 kebijakan daerah, termasuk menilai pakai di mana-mana di seluruh daerah dan sangat efektif. KPK juga memberikan saran untuk diantaranya untuk belanja pegawai dan pemeliharaan itu diantaranya di sekian lah total sebenarnya kita jenderal sebesar 1,7 triliun diantaranya BND badan usaha dan Inspektorat Jenderal 135 pemerintah daerah.
Kemudian Dirjen Otonomi Daerah sebesar 134,. Yang tidak kalah penting, kita harus menyadari bahwa ekonomi di daerah sangat tergantung pada APBD. Dan lebih dari 70%, bahkan hampir 80% APBD kita tergantung pada APBN melalui transfer keuangan atau transfer ke daerah. Transfer APBN ke APBD. Saya kira kita harus merefleksikan situasi terakhir, Pak. Ada baiknya pemerintah melakukan relaksasi kebijakan terkait dengan TKD di catur wulan terakhir tahun 2025 ini. Agar ekonomi di daerah juga tumbuh, stabilitas ekonomi politik juga bisa kita jaga dengan baik. Menteri Dalam Negeri mengusulkan ada tambahan dana transfer ke daerah atau TKD sebesar 43 triliun rupiah karena masih banyak daerah yang bergantung pada TKD dari APBN. Hal tersebut disampaikan Mendagri Tito Karnavian pada rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri pada Senin siang. Kebijakan pemerintah pusat yang memangkas TKD hingga 269 triliun rupiah pada APBN 2026 menuai kritik dari DPR. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan agar anggaran TKD ditambah sebesar 43 triliun rupiah sehingga menjadi 693 triliun rupiah pada APBN 2026. Dirinya meyakini daerah yang selama ini tergantung pada TKD tidak akan mengganggu belanja operasional daerah. Penambahan itu juga dinilai akan cukup untuk perawatan dan pemeliharaan infrastruktur daerah. Di antaranya pengelolaan keuangan BND Bali. Inspektorat Jenderal 135 miliar. Selain Oke, lanjut. Ketemulah kita angka minimal kalau mau running pemerintahannya jalan seluruh kabupaten kota provinsi termasuk yang kuat itu adalah 693 triliun 693 sehingga perlu ada tambahan 43 triliun. Ini hanya untuk membuat pemerintahan itu berjalan gitu. Nah, ini sudah saya sampaikan kepada Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya, Pak Serah Terima, bersama 3 wakil menteri. Saya sampaikan bahwa perlu ada tambahan 3 triliun, itu buat minimal. Ketua Komisi 2 dari fraksi Partai Nasdem, Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan ekonomi di daerah sangat bergantung pada APBD. Di saat yang bersamaan, sekitar 70% hingga 80% porsi APBD tergantung pada APBN melalui TKD. Kemudian Dirjen Otonomi Daerah sebesar 134,5 kebijakan daerah, termasuk menilai pakai di mana-mana di seluruh daerah dan sangat efektif. Ketika juga yang tidak kalah penting, kita harus menyadari bahwa ekonomi di daerah sangat tergantung pada APBD. Dan lebih dari 70%, bahkan hampir 80% APBD kita tergantung pada APBN melalui transfer keuangan atau transfer ke daerah. Transfer APBN ke APBD. Saya kira kita harus merefleksikan situasi terakhir, Pak. Ada baiknya pemerintah melakukan relaksasi kebijakan terkait dengan TKD di catur wulan terakhir tahun 2025 ini. Agar ekonomi di daerah juga tumbuh, stabilitas ekonomi politik juga bisa kita jaga dengan baik. Lalu apakah kucuran dana transfer ke daerah akan secara efektif memutar roda pemerintahan seperti yang diharapkan atau justru malah menjadi ladang penyimpangan bagi sejumlah oknum? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sudah ada melalui sambungan Zoom Jo Hermansyah Johan selaku Dirjen Otonomi Daerah periode 2010 hingga 2014 dan juga kita masih menunggu Bang Masinton Pasaribu selaku Waketum Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia serta Ahmad Irawan anggota Komisi 2 DPR RI. Saya ke Pak Jo Hermansyah dulu. Bagaimana Anda melihat dari sudut perspektif tata kelola otonomi daerah terkait dengan kebijakan ini, Pak Jo Hermansyah? Ya,
dari sudut tata kelola otonomi daerah yang sehat ya, itu memang mestinya daerah otonom mempunyai kapasitas, kemampuan dalam membiayai urusan-urusan pemerintahan yang ditransfer kepada daerah atau membiayai urusan rumah tangganya. Nah, tetapi faktanya kan dewasa ini daerah otonom kita itu kapasitas pendapatan asli daerahnya rata-rata lemah. Sehingga sekitar tadi disebut datanya 70%, 80% daerah otonom yang di Indonesia ini jumlahnya 546 ya. Iya. Nah, sekitar 80% itu mengandalkan bergantung kepada dana transfer daerah atau macam subsidi itu sebetulnya dari pusat kepada daerah otonom. Nah, kalau itu tidak ditransfer, tidak diberikan atau dikurangi signifikan, maka menghambat jalannya pelayanan publik dan juga membuat lambannya perekonomian daerah. Artinya Anda mau mengatakan dengan kebijakan ini tidak sejalan dengan semangat untuk mensejahterakan masyarakat khususnya di daerah atau bagaimana nih? Ya, otonomi daerah itu Mbak Cynthia tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik karena dia lebih dekat kepada masyarakat dan lebih cepat bisa melayani masyarakat. Nah, kalau misalnya itu dana yang untuk membiayai urusan pelayanan, urusan pemerintahan, ya dikurangi jauh ya, seperti yang direncanakan sekarang itu kan sekitar 269 T. Walaupun Mendagri tadi bilang mau minta akan ditambah sekitar 40 triliun. 43. Tetapi rata-rata 10 tahun terakhir itu 900 triliun ya dana transfer dari jumlah APBN kita. Nah, itu pun juga daerah sudah terseok-seok dengan dana yang 900 T. Nah, jadi kalau dikurangi sampai seperti yang sekarang, itu saya kira akan mengganggu sekali jalannya pembangunan dan pelayanan publiknya akan merosot nantinya dan juga instabilitas daerah akan terjadi relasi yang buruk, yang kurang baik antara pusat versus daerah. Dan tentunya itu kan memang menjadi satu hal yang tidak kita inginkan. Lalu dari pengamatan Anda, apa setidaknya langkah bijak yang bisa dilakukan? Karena kalau TKD dipangkas kan ini dikhawatirkan roda pemerintahan tidak berjalan, kesejahteraan masyarakat juga akan berkurang. Tapi di satu sisi lainnya, pemerintah pusat juga masih terus melakukan efisiensi. Ya, jadi kalau jalan keluarnya hampir impossible semua ya dalam jangka pendek. Misalnya satu, naikkan pajak dan retribusi daerah dalam keadaan ekonomi rakyat sulit, tidak mungkin ditempuh oleh kepala daerah. Yang kedua, misalnya kalau mau dilakukan pola kerjasama antara pemerintah daerah dengan badan usaha. Nah, itu kan tidak bisa simsalabim. Dalam waktu pendek itu bisa terbangun kerjasama dan dapat duit daerah kan. Nah, itu juga hemat saya impossible untuk bisa dilakukan. Yang ketiga, menggali pendapatan asli daerah lewat misalnya sumber daya alam yang dimiliki. Emang semua daerah otonom itu punya sumber daya alam ya yang masih bisa dieksplorasi, masih bisa diambil. Enggak juga. Nah, jadi oleh karena itu memang jalan keluar yang bijak ya sesuai dengan ketentuan hubungan undang-undang yang terkait hubungan keuangan pusat dan daerah, itu jagalah hubungan keuangan pusat dan daerah secara serasi, secara setara, secara harmonis. Nah, pusat melakukan itu. Sudah bergabung bersama kami Ahmad Irawan dari Komisi 2 DPR RI. Pak Irawan, kalau kita lihat bagaimana lalu DPR khususnya di Komisi 2 sebagai mitra kerja untuk memastikan agar pemangkasan TKD ini tetap tidak merugikan masyarakat di daerah-daerah. Terima kasih Mbak. Kami sebenarnya sudah menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Jo tadi dalam berbagai
pernyataannya, termasuk di dalam rapat terakhir kami bersama Kementerian Dalam Negeri, kaitannya dengan bahwa pengurangan transfer ke daerah tersebut akan mengurangi kemampuan fiskal di daerah. Ya. Namun kami juga sangat memahami apa yang telah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri yang selama ini menjadi yang sering diajak berdiskusi oleh Kementerian Keuangan. Salah satu hal yang kami tangkap dan kami pahami bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah pusat saat ini bukan pemotongan, bukan juga efisiensi, tapi pengalihan anggaran dari yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah. Sekarang dikelola oleh pemerintah pusat, yang mana berbagai program pemerintah tersebut juga nanti penempatan programnya juga itu di daerah. Kalau dari penjelasan Kementerian Dalam Negeri itu sekitar 1.300 triliun itu berbagai program pemerintah pusat akan diberikan ke daerah. Yang kedua juga tadi Pak Jo telah menyampaikan bahwa ada penambahan anggaran sekitar 43 triliun. Almana 43 triliun ini sebenarnya evaluasi atas kebutuhan daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang lemah gitu. Tapi kan di setiap daerah punya kebutuhan masing-masing. Ada kebutuhannya memang mencukupi kebutuhan yang dengan nilai yang cukup besar. Tidak bisa disamakan untuk tiap daerah. Iya, makanya yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama diskusinya dengan Kementerian Keuangan. Setiap pemerintahan daerah itu berbeda-beda kemampuan fiskalnya. Betul. Ada kemampuan lemah, sedang, dan tinggi. Itulah yang masukan yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan, sehingga kemudian diambil jalan untuk dilakukan penambahan sekitar 43 triliun gitu. Nah, yang ketiga memang Mbak, kalau kita lihat sistem pemerintahan kita, Presiden kan memegang kekuasaan budgeting yang begitu besar. Ya. Bagian dari konsekuensi dari model pemerintahan yang kita anut. Bahkan kalau kita lihat konstitusi kita, satu-satunya rancangan undang-undang yang tidak bisa diinisiasi oleh DPR itu adalah rancangan undang-undang terkait dengan APBN. Nah, dan saya kira apa yang dilakukan oleh Presiden juga setelah cukup baik, dan semua didengar dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten, Asosiasi Pemerintah Kota, terus Komisi 2 semua didengarkan. Namun kemudian itulah yang bisa kita lakukan. Tapi sekali lagi sekarang masih berproses. Kita tunggu finalisasi angka akhirnya yang sedang dibahas oleh Banggar DPR. Artinya masih bisa bertambah ya? Keuangan. Untuk angka itu sekitar 93 triliun gitu. Nah, untuk itu yang sudah fix. Nanti kita tunggu angka finalnya pembahasan antara Banggar bersama Kementerian Keuangan. Baik, juga sudah bergabung bersama kami Bang Masinton Pasaribu, Waketum dari APEKSI. Bang Masinton, sebesar apa sih sebenarnya menurut Anda pengaruhnya terkait dengan pemangkasan anggaran TKD ini ke tiap daerah? Ya, tentu pertama dampak pengurangan TKD ini akan terdampak pada pemenuhan pelayanan dasar, imbasnya itu. Jadi seperti ya pendidikan, kesehatan gitu ya. Terus kemudian infrastruktur dasar itu ada jalan, irigasi, puskesmas, sekolah, dan lainnya. Kemudian apalagi ya TKD ini juga sangat terdampak terhadap daerah-daerah yang dengan fiskal rendah, yang tingkat ketergantungan TKD-nya sangat tinggi, di mana daerah tersebut belum memiliki kemandirian secara fiskal. Nah, ini akan berpengaruh pada pembangunan yang stagnan nantinya di daerah, dan mau tidak mau stagnasi pembangunan tadi akan memberikan dampak terhadap meningkatnya angka kemiskinan. Oke, artinya kesejahteraan publik lagi yang terganggu ya, Bang Masinton? Iya, benar. Nah, tentu sementara ini kan kita bicara tentang keadilan fiskal dan ketimpangan wilayah nih. Nah, di mana antar daerah kita itu beda-beda dia. Ada yang fiskalnya dia mandiri, ada yang sangat tergantung.
Nah, terutama daerah-daerah penghasil SDA, sumber daya alamnya bagus dan lain sebagainya, tentu akan nggak begitu berpengaruh gitulah. Nah, tentu bagi kami adalah beban di daerah itu kan luar biasa. Umpama seperti pegawai dengan perjanjian kerja P3K, ini kan bukan ditanggung oleh APBN, tapi diserahkan kepada APBD gitu ya, anggaran daerah. Nah, ini kan dengan TKD yang semakin mengecil, nah ini akan berpengaruh terhadap pembangunan yang sedang disusun oleh kepala daerah seperti itu. Ya. Lalu apakah dengan mekanisme dan juga kebijakan seperti ini akan mengganggu roda pemerintahan di daerah dan seperti apa yang bisa disiasati? Kita masih akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sudah bergabung bersama kami di studio Mas Ahmad Irawan dan juga bergabung melalui Zoom Pak Jo Hermansyah dan Bang Masinton Pasaribu. Bang Masinton, kalau Anda sendiri mencatat tidak kira-kira proyek ataupun program yang sekiranya bisa terhambat ketika TKD ini jumlahnya semakin kecil? Bang Masinton, mohon maaf. Audionya masih termute. Ya Mbak, jadi itu sangat terdampak dalam aspek pelayanan dasar, program-program baik itu di pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, puskesmas dan lain sebagainya, sekolah-sekolah. Nah, sangat terdampak. Nah, apalagi umpama di daerah-daerah antara, kalau kita bicara tentang perbedaan kebutuhan di Jawa, daerah di luar Jawa dengan daerah di luar Jawa gitu loh. Tantangan pembangunan infrastruktur, jalan, listrik gitu loh. Terus dan persoalan lainnya yang sangat mendasar itu di daerah-daerah. Nah, ini akan sangat terdampak. Nah, maka sebenarnya adalah kami daerah-daerah, terutama teman-teman di APKASI, ya Asosiasi Pemerintahan Kabupaten seluruh Indonesia, berharap agar ada pengurangan transfer keuangan ke daerah itu bisa dievaluasi kembali dan bisa ditambahkan gitu ya. Nah, kemudian agar juga bisa program-program di pemerintah pusat juga di kementerian lembaga itu bisa dievaluasi mana yang serapannya bagus, kemudian belanja-belanja pusat yang tidak produktif bisa dialihkan ke menambah jumlah transfer ke daerah tadi itu. Jadi menurut kami agar ada pendistribusian ya keuangan terhadap daerah secara adil dan merata dia kira-kira. Tergantung kebutuhan tiap daerah seperti itu ya. Iya. Oke, Mas Irawan, lalu bagaimana DPR sebagai lembaga yang mengawasi bisa memastikan bahwa transfer ke daerah ini bisa sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing? Apalagi kan sebenarnya yang dikurangi cukup banyak ya dari anggaran dasar awalnya. Kami sebenarnya juga sudah menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Masinton tadi terkait dengan dampak nyata, terkait dengan pengalihan anggaran tersebut gitu. Tapi kan kita tidak hanya bicara terkait dengan kebutuhan pemerintahan daerah, tapi kita juga bicara terkait dengan kemampuan, terus politik anggaran, dan hal mana kaitannya dengan politik anggaran ini. Pemegang kekuasaan tertingginya berada di presiden, dan presiden punya program-program prioritas nasional juga kaitannya dengan hal tersebut. Jadi daerah dong yang dikorbankan? Sebenarnya tidak dikorbankan juga, karena kaitannya dengan pengelolaan anggarannya aja. Yang sebelumnya itu ada di daerah, kemudian dialihkan ke berbagai kementerian lembaga, khususnya kementerian lembaga yang sedang menangani berbagai program prioritas presiden. Nah, inilah yang penting bagi kita sekarang itu adalah bahwa DPR bersama-sama dengan pemerintah itu sedang mencari jalan keluar bagaimana ruang yang terbatas ini itu bisa ditambahkan. Nah, untuk sementara ini dari update yang kami terima dari
Kementerian Keuangan melalui Kementerian Dalam Negeri bahwa telah dilakukan penambahan sebesar 43 triliun gitu. Tetapi kita nggak hanya bicara terkait dengan kebutuhan, karena itu sudah kita sadari bahwa ada pemerintah daerah yang kemampuan fiskalnya rendah, sedang, tinggi. Sebenarnya kita juga bicara dalam konteks tadi kebutuhan. Yang ketiga adalah sebenarnya ini juga mungkin otokritik juga buat pemerintah daerah, karena selama ini juga banyak transfer daerah, belanjanya itu tidak berkualitas gitu. Tidak berkualitas. Termasuk yang disampaikan oleh Pak Menteri dalam RDP terakhir. Jadi sebenarnya ini adalah strategi juga yang dilakukan oleh pusat agar belanjanya bisa lebih berkualitas gitu maksud Anda? Saya kira itu bagian dari strategi yang diambil oleh pemerintah setelah melakukan evaluasi terhadap transfer daerah yang selama ini berjalan gitu loh. Banyak permasalahan dalam pengelolaan. Ya, Pak Johermansyah bagaimana? Anda setuju dengan statement dari Mas Irawan ini? Iya, kalau soal belanja yang kurang berkualitas ya itu saya kira tanggung jawab pusat juga melakukan pembinaan terhadap Pemda kemana aja pusat ya kan selama ini, lalu tiba-tiba mengurangi dengan dalih alasan seperti itu. Nah ini kan bukan main-main, kita spiritnya otonomi daerah itu penyelenggaraan pemerintahan oleh daerah. Jadi itu namanya pembangunan daerah tuh Pak Masinton, bukan pembangunan pusat di daerah oleh KL-KL itu. Karena KL-KL itu kepentingannya adalah kepentingan strategis nasional, belum tentu sama dengan kebutuhan Pak Masinton dan kawan-kawan lain. Jadi ini saya kira yang paling baik, yang paling fair, tahan dulu lah, jangan diturunkan sampai setinggi itu, sebesar itu. Tapi kan mau ditingkatkan lagi, ditambah 43 triliun. Menurut Anda cukup tidak berdasarkan pengalaman Anda? Kalau analisis saya, 900T itu saja sebetulnya bisa dibilang juga ada ketidakadilan fiskal. Karena pusat menghabiskan 2.700 lebih T. Sementara 900 dibagi untuk 546 daerah otonom. Itu aja kurang adil ya, dan itu nabrak pasal 18B ayat 2 Bang Masinton ya kan, kalau mau fair ya. Nah jadi kalau saya sarankan DPR itu kan punya hak budget, jadi agak high profile lah Mas Bambang, jangan lalu main kepada presiden sebagai Mas Irawan ya sebagai presiden, sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di bidang anggaran. Kita bisa cut the spending oleh pemerintah pusat yang boros itu juga. Pak Masinton kan bilang tadi evaluasi juga tuh KL-KL itu. Karena di KL belanjanya nggak boros ya kan gitu. Baik, Bang Masinton, jika memang tren pemangkasan TKD ini akan terus berlanjut, apa yang bisa disiasati oleh daerah dan juga apa yang akan dilakukan oleh teman-teman? Tahun 98 itu dengan mandat reformasi tadi, otonomi seluas-luasnya itu sudah semakin minim, itu semakin mengecil tuh kewenangan otonom daerah tadi itu, khususnya daerah tingkat 2. Nah, apa yang akan kami lakukan setiap kasih, kami sudah intens berdiskusi, ya itu menyampaikan nanti ke Menteri Keuangan juga ya kan. Nah, karena apa? Mekanisme penyaluran TKD kita itu masih sangat birokratis itu. Baik. Ya. Jadi dana itu ya ujungnya tetap mengendap di pusat itu. Baik. Nah, kemudian tuh kita cuma dikasih judul doang tuh, nanti sekian DBH-nya, dana bagi hasilnya sekian miliar. Tapi daerah nggak bisa seketika menerimanya, cuma dikasih judul doang. Ya, semoga dialog atau diskusi kita pada malam hari ini bisa menjadi catatan teman-teman di pemerintahan pusat dan juga pengawasan di DPR bisa lebih dalam lagi. Terima kasih Bang Masinton Pasaribu, Pak Johermansyah, dan juga terima kasih Mas Irawan sudah berkenan hadir di Kompas TV. Terima kasih, selamat sore. Yo, selamat sore. Sore. Dan saudara, informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam masih akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang sains dan teknologi, pemerintah membangun sekolah unggul Garuda untuk mencetak calon pemimpin masa depan. Bagaimana penerapannya? Rekan saya Radi Saputro akan hadir untuk membahas hal ini.
Saudara, ada berita menggembirakan. Pemerintah menyiapkan sekolah unggul Garuda untuk mencetak calon pemimpin masa depan. Bekerja sama dengan Universitas, Sekolah Garuda diharapkan bisa menjadikan Indonesia unggul di bidang sains dan teknologi. Indonesia akan menyongsong masa keemasan bonus demografi dalam 1 dekade mendatang. Lebih dari 60% penduduk Indonesia akan berusia produktif pada 2045, dan diantaranya adalah para calon pemimpin bangsa. Talenta unggul bangsa perlu terus diasah sehingga Presiden Prabowo Subianto berencana membangun sekolah unggul Garuda untuk calon pemimpin masa depan. Kita telah membangun dan akan membangun dan selesaikan sekolah unggulan untuk mengejar ketertinggalan kita di bidang sains dan teknologi. Kita bentuk sekolah unggul Garuda, rencananya 20 dan akan ada 80 sekolah unggul Garuda transformasi. Sekolah-sekolah yang sudah ada ikut dalam program ini. Dan kami 4 sekolah unggulan Garuda telah beroperasi pada tahun ajaran baru 2026 ini. Salah satunya Man Insan Cendekia di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan yang menjadi sekolah unggulan transformasi. Sementara itu, sekolah Garuda lainnya tengah dalam tahap perencanaan pembangunan, seperti di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Saat meninjau lokasi pembangunan 10 September lalu, Wamen Saintek Stella Christy mengungkap riset terkait biodiversitas menggandeng perguruan tinggi jadi salah satu fokus sekolah Garuda di Mempawah. Tetapi kita juga sudah mempunyai bayangan jika sekolah Garuda akan dibangun di sini, kita pasti akan menyatukannya, membuat satu karakteristik mengenai mangrove dan riset biodiversity mangrove termasuk carbon capture menjadi salah satu karakteristik utama dari sekolah Garuda tersebut dari bagian riset yang akan dilakukan oleh siswa-siswi. Program Sekolah Unggul Garuda akan mendidik siswa dari keluarga kurang mampu untuk mengasah talenta, terutama dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Lulusannya diharapkan mampu menembus pendidikan tinggi di universitas unggulan dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Dan kita bahas lebih dalam terkait sekolah Garuda ini bersama Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Stella Christy. Halo Prof, apa kabar? Baik Mas Radi, terima kasih sudah diundang lagi ke sini. Juga hadir di studio Kompas TV. Ini saya excited nih ngomongin soal Garuda ini karena pertama saya dengar ini benar-benar datang dari hati kecilnya Pak Prabowo. Betul. Inisiasinya Pak Prabowo dan diejawantahkan melalui Prof. Stella saat ini. Nah kira-kira tapi yang publik juga ingin tahu, latar belakang Pak Presiden pengen banget sekolah Garuda diadakan di Indonesia itu apa sih? Pertama tadi kita sudah dengar Bapak Presiden melihat bahwa negara-negara yang sangat maju, pertumbuhan ekonominya terutama sekali itu harus terjadi atau hanya bisa terjadi lewat perkembangan sains dan teknologi. Hanya dengan sains dan teknologi lah kita bisa menjadi negara maju yang kuat dalam pertumbuhan ekonomi kita. Dan kunci pertumbuhan ekonomi berdasarkan sains dan teknologi ini hanya bisa terjadi oleh manusianya, oleh orang-orang yang sangat mumpuni di bidang sains dan teknologi. Lalu beliau melihat angka-angka nyata bahwa kalau kita melihat jumlah lulusan di bidang STEM di negara kita, di Indonesia ini masih jauh di bawah lulusan-lulusan STEM dibanding negara lain kalau kita bandingkan dengan Tiongkok dan sebagainya. Dan yang paling penting sekali adalah Bapak Presiden melihat bahwa Indonesia ini punya banyak orang pintar. Orang pintar ini tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Jadi talenta itu ada di mana-mana, Bapak Presiden melihat itu. Namun beliau menyadari bahwa peluang tidak ada secara otomatis dimanapun. Sehingga menciptakan peluang ini adalah kunci bagaimana kita bisa memajukan sains dan teknologi negara kita. Jadi bagaimana kita bisa memberikan peluang bagi mereka yang sangat berprestasi dimanapun mereka berada di Indonesia. Oke, jadi ini satu wadah gitu ya buat mereka yang, artinya ini pilihan ya, orang-orang pilihan yang akan masuk ke sekolah Garuda ya. Betul. Dan ini kesempatan mereka untuk membuktikan diri bahwa mereka ini adalah anak-anak terbaik bangsa. Nah, sejauh ini sudah ada berapa yang didirikan sekolah Garuda ini di seluruh Indonesia?
Sekolah Garuda mempunyai 2 skema. Jadi satu skema adalah yang namanya Sekolah Garuda Transformasi, yaitu menggunakan SMA-SMA yang sudah sangat berprestasi, namun masih perlu dioptimalkan. Jadi ada pembinaan bagi SMA-SMA tersebut. Tahun ini sudah terpilih 12 dari Aceh sampai Papua. Ini sudah terpilih 12 sekolah. Tetapi juga ada skema yang kedua, yaitu kita melihat di daerah-daerah yang masih belum mempunyai bahkan SMA yang sangat berprestasi, sehingga perlulah dibuat yang baru. Dan tadi di periode Bapak Presiden kita bisa melihat beliau sudah memberitahukan akan ada hanya 20 sampai 2029 sekolah Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Tahun ini kita sudah memulai 4 dan itu akan selesai tahun ajaran 2026-2020 untuk menerima siswa 2026-2027. Dan penting sekali saya garis bawahi bahwa untuk sekolah Garuda baru ini kita sungguh-sungguh serius untuk memberikan akses bagi setiap orang sehingga tidak ada satupun sekolah Garuda baru yang akan dibangun di Pulau Jawa. Nggak ada di Jawa? Tidak ada satupun yang akan dibangun baru di Pulau Jawa. Yang transformasi ada yang di Jawa. Transformasi ada karena itu bekerja sama dengan SMA-SMA tadi. Betul, SMA-SMA yang sudah bagus. Yang baru? Tapi yang baru tidak ada satupun yang dibangun di Jawa. Tujuannya tentu saja untuk pemerataan pengetahuan untuk pemerataan pendidikan kita, untuk tadi lagi bahwa Pak Presiden melihat kita punya Einstein dan Marie Curie di seluruh pelosok Indonesia, tetapi peluang ini harus diciptakan. Jadi kita harus menciptakan peluangnya sehingga kita akan 4 tahun ini yang sudah terpilih itu di Belitung Timur, Nusa Tenggara Timur, dan juga di Kaltara dan di Sultra. Saya tadi sudah singgung sebenarnya sedikit soal siapa yang bisa masuk ke sekolah Garuda ini. Bicara sasaran, siapa sih sebenarnya berhak untuk masuk ke sekolah Garuda, boleh masuk ke sekolah Garuda ini? Apakah program-program ini benar-benar khusus untuk anak-anak keluarga miskin atau sebenarnya siapapun yang berprestasi bisa masuk ke sini? Program sekolah Garuda bukan dikhususkan untuk anak miskin. Sekolah Garuda dikhususkan untuk, dalam kalimat kata-kata Bapak Prabowo langsung, the best and the brightest. Namun penting sekali bahwa kita mengetahui bahwa banyak the best and the brightest yang berasal dari keluarga miskin. Dan inilah yang sampai saat ini di Indonesia belum ada wadahnya. Belum ada peluang untuk the best and the brightest yang berasal dari keluarga miskin. Jadi tujuan kita di sekolah Garuda adalah untuk memberikan peluang bagi setiap the best and the brightest dari Indonesia untuk bisa mendapatkan pendidikan yang paling berkualitas. Dan kita sangat serius terhadap bahwa mereka yang berasal dari keluarga miskin pun bisa mendapatkannya. Bahkan di Perpres, rancangan Perpres Sekolah Garuda yang sudah hampir final, tinggal ditandatangani Bapak Presiden, ini ada ayat pasal 15 ayat 2 mengenai menggunakan asas ekonomi untuk bisa masuk sekolah Garuda. Ini berarti crème de la crème ya? Crème de la crème of Indonesia. Sekolah yang benar-benar untuk anak-anak terpilih. Nah, saya sebenarnya ingin menyinggung juga. Tadi saya sudah tahu sebenarnya tujuannya sekolah Garuda ini. Tapi mungkin publik juga masih ingin tahu lebih detail, Prof. Soal apa sih sebenarnya diferensiasi antara sekolah Garuda dengan sekolah rakyat yang juga jadi program prioritasnya pemerintah. Nah, saya akan tanyakan hal itu sesaat lagi. Prof, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kami akan segera kembali. Kembali di Sapa Indonesia Malam masih membahas soal sekolah Garuda. Tadi saya bertanya ke Prof Stella sebelum jeda bahwa saya sempat menyinggung juga tadi ada pertanyaan dari beberapa pihak begitu ya. Apa sih bedanya sebenarnya sekolah Garuda ini dengan sekolah reguler atau sekolah rakyat? Mungkin bisa dijelaskan sekalian juga soal sistem pembelajarannya. Bagaimana nanti, Prof, kira-kira? Baik, sekolah rakyat, saya mulai dari sekolah rakyat dulu, ditujukan untuk bagi jutaan anak Indonesia yang masih belum bisa bersekolah karena mereka berasal dari keluarga miskin atau keluarga miskin ekstrim. Itulah yang ditujukan untuk sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini dan sekolah Garuda melengkapinya. Saling melengkapi. Karena sekolah Garuda ini ditujukan untuk mereka yang sangat unggul, mereka yang sangat berprestasi, tetapi mungkin sampai saat ini belum mendapatkan kesempatan untuk bisa merealisasikan potensinya dengan seluasnya. Kalau saya pakai analogi,
setiap orang harus bisa kesempatan untuk berolahraga. Namun kita juga harus memberikan kesempatan bagi mereka yang mempunyai talenta khusus di olahraga untuk menjadi atlet yang akan mendapatkan medali emas untuk di training secara khusus. Itulah kesinambungan antara sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Jadi bukan tidak mungkin sekolah rakyat jika punya siswa-siswa berprestasi ditarik ke sekolah Garuda, begitu ya? Tentu saja. Jadi ada kesinambungannya. Persamaan tadi sekolah Garuda ini bukan sekolah elitis. Kita memberikan beasiswa bagi 80% dari siswa-siswinya. Dan ini diperuntukkan untuk bagi mereka yang berasal dari keluarga kaya maupun dari keluarga dari keluarga miskin, tapi mereka yang berprestasi. Oke. Nah, sekarang masuk yang agak sensitif nih, Prof. Ini kalau ngomongin program prioritas, pasti kan ada harga yang harus dibayar dan ada cost yang harus dikeluarkan oleh negara. Ya, dalam prinsip akuntabilitas dan transparansi tentu saja kita akan tanyakan soal ini. Pembiayaan program ini kan cukup besar, Prof. Karena mencakup pendidikan, asrama, gizi, sampai pembinaan karakter. Nah, gimana pemerintah menjamin keberlanjutan anggarannya supaya dari tahun ke tahun yang dinamakan program prioritas ini juga ada continuity-nya. Betul. Besar kecil itu kan relatif. Jadi kalau kita lihat secara konteks anggaran pendidikan 2025 itu 20% dari APBN, berarti 724 triliun, 724,3 seingat saya. Anggaran sekolah Garuda itu hanya 0,27%, 0,27% dari anggaran pendidikan, bukan dari APBN ya, 0,27% dari anggaran pendidikan. Jadi, tapi kita sangat sudah menghitung secara jeli bahwa dampak yang akan dihasilkan itu sangat besar dan itu akan berkelanjutan. Sehingga kalau kita melihat, kalau kita berbicara tentang angka, kita selalu berpikir tentu saja dari perekonomian adalah return of investment. Dan kita sangat yakin bahwa return of investment untuk Garuda ini 0,27% untuk tahun ini untuk pendidikan itu akan menjadi sesuatu yang baik. Tapi ada juga yang kedua tadi keberlanjutan, betul sekali. Dan pertama untuk sekolah Garuda ini saya sudah diminta untuk melakukan riset oleh Bapak Presiden sejak 2024. Sehingga kita melakukan riset dengan secara detail perbandingan angka-angka, termasuk juga kita membangun ada yang namanya dana abadi. Jadi pembangunan dana abadi ini untuk memastikan bahwa sekolah Garuda ini tetap akan mempunyai keberlanjutan pembiayaan dari dana abadi yang dipupuk sejak sekarang. Jadi penggunaan yang bijaksana, yang efektif dan yang efisien sehingga kita setiap rupiah yang dipergunakan yang dari rakyat itu kembali lagi untuk rakyat kita. Jadi tidak usah khawatir, selama ada Prof. Stella, keberlanjutan sekolah ini akan terus berlangsung dan selama Anda punya talenta, selama anak-anak punya prestasi, akan dijamin di sekolah Garuda ini bisa. Terima kasih nih Mas Radi, saya cuma bisa bekerja sebaik-baiknya. Oke, nah tadi Anda juga bilang Prof, bahwa sekolah Garuda ini fokus mengembangkan bakat talenta sains dan teknologi di Indonesia. Nah, untuk masuk universitas terbaik di dunia. Nah, ini di dalam konteks ini tantangan yang paling besar menurut Prof. Stella apa sih? Sekolah Garuda ini konsepnya baru. Tidak ada sebelumnya yang seperti ini. Bahkan di dunia pun jarang kalau kita berbicara tentang program besar pendidikan itu pendidikan yang sangat berkualitas tapi ditujukan untuk bahkan orang-orang yang berasal dari keluarga miskin. Satu tantangan yang paling besar tentu saja adalah meyakinkan segala instansi yang harus bekerja sama yang perlu bekerja sama dengan kita bahwa konsep ini sungguh adalah konsep yang bisa membuat perubahan yang baik untuk semua orang. Jadi itu satu tantangan yang paling besar. Terkait dengan itu tentu saja tantangan yang lainnya, bagaimana kita bagaimana kita mengumpulkan bagaimana dananya, gurunya, agar sungguh-sungguh bisa terjadi sekolah yang diimpikan dan divisikan oleh Bapak Presiden. Jadi ini misi untuk mencari Prof. Stella berikutnya di masa yang akan datang supaya mengharumkan nama bangsa. Tapi begini, bicara soal pendidikan yang berkualitas, bicara juga orang-orang terpilih, siswa-siswa terpilih. Saya bertanya juga, menarik juga, banyak yang mempertanyakan juga, bagaimana dengan para tenaga pengajar, gurunya? Apakah mereka juga harus yang terpilih atau mereka sudah di-assess untuk menjadi guru di sekolah Garuda atau bagaimana?
Kita tahu bahwa berdasarkan data yang kita kumpulkan dan kita risetkan itu, guru adalah kunci utama bahwa suatu sekolah menjadi sekolah yang berprestasi dan berhasil. Oleh karena itu, untuk gurunya ini tentu saja akan kita dibuat formasi baru. Tetapi yang penting sekali dari sekarang pun untuk penyusunan konsep Garuda, termasuk anggaran, termasuk pendanaan, termasuk fasilitas, itu kita sangat mementingkan gurunya. Gaji guru sangat kita perjuangkan agar bisa yang setinggi-tingginya yang bisa kita dapatkan berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. Saya juga memberikan contoh langsung. Hari ini saya selesai rapat meeting hampir 4 jam total dengan arsitek di tim arsitektur di 2 daerah, di Kaltara dan di Sultra. Lalu masukan saya yang paling penting untuk asrama siswa-siswinya udah cukup bagus. Tetapi untuk rumah gurunya saya minta ubah, besarkan luasannya dan percantik semua untuk gurunya. Karena untuk gurunya kita ingin yang terbaik. Nah, guru-guru ini diambil dari daerah-daerah setempat atau bisa juga across the country, misalnya dipilih dari Jakarta ataupun ada yang dari Bandung, dari mana? Dari sama seperti siswa-siswinya, guru-gurunya akan dipilih dari seluruh Indonesia. Tapi sama juga seperti siswa-siswinya, kita menginginkan agar ada representatif dari daerah tersebut. Jadi nanti akan ada sekolah Garuda di Belitung Timur. Kita mengharapkan siswa-siswi dari Belitung Timur dari Belitung, Bangka Belitung akan terrepresentasikan, tetapi dari seluruh Indonesia juga akan bersekolah di situ. Lalu sama juga dengan gurunya. Jadi kita akan pilih guru yang bagus. Ada data yang menyenangkan juga, yang sangat menyenangkan bahwa guru ini sebenarnya dengan pelatihan yang tepat, mereka pun yang fresh graduate bisa menjadi guru yang sangat mumpuni. Dan ini saya sangat percaya kita bisa mendapatkan itu di Indonesia. Jadi sekali lagi kabar baiknya bukan hanya para siswa, para guru juga. Betul, para guru juga ini merupakan kesempatan emas untuk bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak calon generasi emas Indonesia di masa yang akan datang. Nah, Prof, kalau bicara tadi sistem pembelajaran saya sudah tanyakan, sekarang juga soal tadi Prof menyinggung soal asrama ya. Ini berarti kesiapan soal sekolah Garuda ini sampai benar-benar beroperasi itu targetnya sampai tahun berapa? Untuk yang kita bilang batch pertama, gelombang pertama ini akan selesai di tahun di 2026 bulan Juni. Jadi untuk 4 sekolah Garuda baru untuk penerimaan tahun ajaran baru 2026-2027. Satu yang sangat perlu kita garis bawahi agar publik mengetahui bagaimana sebenarnya spending untuk ini adalah sekolah Garuda ini untuk membentuk inkubator sebagai inkubator dari pemimpin bangsa. Dan kalau kita berbicara mengenai pemimpin bangsa, satu yang sangat penting adalah pemimpin bangsa kita haruslah mereka yang mempunyai wawasan global, tetapi penting sekali mempunyai kepekaan lokal terhadap keragaman dari berbagai macamnya Indonesia, beragamnya Indonesia. Itulah kenapa sekolah Garuda ini berasrama. Jadi asrama bukan hanya sekedar kita perlu memberikan asrama, itulah justru suatu ciri khas dari sekolah Garuda ini. Kita ingin mendatangkan siswa-siswi dari berbagai latar belakang ekonomi dan daerah untuk hidup bersama agar mereka tahu apa sebenarnya yang ditakuti, dirasakan oleh mereka yang berasal dari Aceh, merasakan apa yang dari Papua. Itu yang perlu kita dan lebih bonding sepertinya kalau sistem seperti itu ya. Dan ada satu juga, kita bangun sekolah Garuda ini sebisa mungkin tidak di kota besar. Kenapa? Karena ada pilar yang ada 3 pilar Garuda. Pertama penyimbang akses, kedua inkubator pemimpin bangsa, yang ketiga prestasi akademik dan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian masyarakat ini kadang kalau kita cuma buat seperti pilar itu tidak akan terjadi. Tapi jadi kita pikirkan bahwa sekolahnya itu harus di tempat yang kecil, sehingga siswa-siswinya bisa langsung berkontribusi dan belajar dari masyarakat sekitarnya. Kalau di kota besar kan pasti masing-masing. Ya. Ini dia yang lebih individualis. Betul, lebih individualis. Tapi kalau di kota kecil atau bahkan di dekat pedesaan, ini ada. Jadi kita serius memilih lokasi. Besok saya ke Lok Sumawe untuk melihat lokasi langsung di sekolah Garuda. Apakah ini tepat untuk membangun kejiwaan kepekaan lokal? Karena mereka semua akan menjadi pemimpin bangsa. Kita ingin pemimpin bangsa kita lahir dari seluruh lapisan Indonesia. Inilah salah satu yang mungkin membedakan sekolah Garuda. Nah,
kalau untuk scouting mereka-mereka yang siswa-siswa terpilih yang akan bersekolah di sekolah Garuda, ini sudah mulai dilakukan sekarang scouting mereka-mereka yang berprestasi ini. Belum. Karena kita mengikuti tahun ajaran, jadi biasanya kan pertama kita harus formasi gurunya dulu yang dibentuk. Pertama sekarang sedang intensif untuk tentu saja membangun sarana prasarana, jadi membangun gedung sekolahnya. Infrastrukturnya dulu ya? Infrastrukturnya. Jadi tadi saya cerita, saya juragan tanah, hukum tanah. Jadi harus paham semua ya? Harus paham akuntan, semua. Penghitung budget. Lalu juga, jadi saya bolak-balik ke daerah langsung melihat lokasinya. Tetapi mulai nanti Januari 2026 kita sudah memulai proses itu. Bersamaan dengan tentu saja proses penyaringan PPDB. Ya. Prof, dari informasi yang saya terima, ada lebih dari 3 juta anak yang tidak bersekolah sebenarnya di tahun 2024. Tentu saja ini harapannya bisa mengakomodir anak-anak yang tidak bersekolah itu tadi. Nah, kebanyakan mereka ini memang dari keluarga termiskin. Nah, kalau begitu gimana sekolah Garuda juga bisa memastikan bahwa ini kan katanya tadi paralel dengan sekolah rakyat ya? Betul. Bisa memastikan bahwa orang-orang yang tidak bisa bersekolah ini juga punya kesempatan di sekolah Garuda. Yang pasti tadi seperti yang saya sempat, kita harus melihat secara realistis bagaimana memberikan kesempatan. Itulah kenapa Bapak Presiden membuat bukan saja 2 ini ya, ada juga revitalisasi sekolah. Jadi dari bidang kesehatan pendidikan itu berkesinambungan. Tapi boleh saya bicara yang 2 ini. Untuk 3 juta anak yang belum bisa bersekolah, sekolah rakyat ini yang paling distrategiskan untuk bisa menampung mereka. Tetapi kemudian saya juga ingin bercerita bahwa di sekolah Garuda kita ingin memberikan kesempatan yang sama bagi mereka yang berasal dari keluarga miskin. Sehingga ini poin yang sangat penting. Jika prestasinya sama, tapi yang satu berasal dari keluarga miskin, inilah yang akan diterima di sekolah Garuda. Prestasinya mungkin berbeda sedikit, yang satu berasal dari keluarga miskin, kemungkinan besar dia yang akan diterima. Karena kalau mereka dengan segala tantangannya, tetap bisa berprestasi pada poin tertentu, itu berarti mereka mempunyai potensi yang sangat besar. Sehingga kita menghargai dan mengetahui bahwa inilah mereka yang harus masuk sekolah Garuda. Dan bahkan dari penerimaan pun kita sudah pikirkan. Misalnya tes untuk penerimaan sekolah Garuda, kita hanya 3 subjek. Matematika, karena bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kenapa hanya tidak IPA, tidak fisika? Karena kalau kita lihat fisika, biologi itu pasti tidak adil. Ada di daerah yang tidak punya bahkan guru fisika. Dan walaupun tidak sempurna, matematika adalah pelajaran yang dipelajari di seluruh daerah, juga bahasa Indonesia. Bahasa Inggris mungkin masih ada agak berbeda. Sehingga kita berikan bobot yang berbeda juga. Prof, ini kan tadi saya juga menyimak seperti yang Prof bilang bahwa ini akan menggandeng universitas-universitas juga ya. Betul. Nah, ini untuk memberikan pendampingan pada mereka dalam bidang riset begitu. Nah, ini kan juga disiapkan untuk menjadi siswa-siswa ini untuk menjadi mahasiswa-mahasiswa unggulan yang nantinya akan bersekolah juga di universitas unggulan di dunia begitu. Betul. Kira-kira mekanisme gimana pendampingan universitas ke sekolah Garuda ini nantinya? Universitas adalah menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari seluruh ekosistem sekolah Garuda. Bukan saja tadi yang Mas Radi bilang, tapi pertama dari sekarang pun waktu kita memilih lahan dan itu mereka sudah terlibat? Sudah terlibat. Tadi saya bilang tim arsitek itu semuanya dari universitas. Tapi untuk melihat lahan kita juga melibatkan. Dan setiap kali saya melihat lahan sekolah Garuda, saya juga berkunjung ke universitas tempat untuk apa? Untuk belajar apa saja yang merupakan karakteristik dari situ. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja pada waktu nanti pembelajarannya kita ingin dosen-dosennya ini menjadi pembimbing dari sekolah Garuda. Tapi yang ketiga, kita juga kita juga merancangkan multiplier effect. Apa multiplier effect-nya? Siswa dari sekolah Garuda ini waktu mereka di SMA akan bersama dengan para dosen-dosen dari universitas tempat untuk melakukan riset. Jadi mereka saling mengenal. Nah, kita harapkan siswa-siswa ini adalah mereka yang sangat berprestasi dan sebagian dari mereka mungkin akan ke perguruan tinggi di luar negeri yang paling baik sekali. Kita berharap mereka akan ke Harvard, MIT, Tsinghua University, Oxford. Dan waktu mereka di situ, mereka akan tetap melakukan riset dan tetap ada hubungan dengan universitas lokal. Dan kita harapkan universitas lokal ini juga menjadi terbawa dengan universitas di mana siswa-siswa itu berada. Jadi di situ ininya ya. Kita punya multiplier effect. Itu linknya di situ. Nanti bisa langsung diserap oleh universitas Ivy League yang ada di dunia gitu ya. Nah ini pertanyaan terakhir saya buat Prof Stella. Kalau bicara soal riset,
ataupun sains. Ya. Sains itu kan sebenarnya bukan hanya teknologi saja. Sains itu di bidang sosial juga ada, budaya juga ada seperti Tentu itu. saja. Nah, bagaimana membumikan bahasa riset ini juga kepada masyarakat supaya sains ini juga lebih dikenal oleh masyarakat, tidak hanya mindsetnya sains itu kan buat teknologi, enggak juga kan sebenarnya. Nah, bagaimana membumikan itu kepada masyarakat supaya masyarakat juga punya minat nih untuk masuk ke sekolah Garuda? Riset atau sains adalah pertanyaan. Oke. Yang dijawab dengan metode yang sistematis. Dan pertanyaan itu terjadi di seluruh kehidupan kita. Misalnya Mas Radi punya pertanyaan, jam berapa sih paling bagus untuk kasih Sapa Indonesia Malam? Oke. Apakah benar dari jam 6.45? Atau kan mungkin jam 7.15 lebih baik? Punya pertanyaan itu bisa diriset. Diriset. Oh, muncul awalnya dari pertanyaan. Dan jawaban itulah yang akan membuat Sapa Indonesia lebih berhasil. Jadi riset dan sains itu adalah empiri. Sains itu dari kata Greek empiri, observasi yang metodis, yang sistematis. Jadi apapun yang kita tanyakan dan kita ingin mendapatkan jawaban yang terbaik. Program apa yang paling baik? Bagaimana kita bisa membuat semuanya? Ya. Itu kita bisa lakukan lewat riset. Oke, nah itu kata kuncinya bahwa riset itu tidak membosankan karena riset itu sangat menyenangkan. Sains itu sangat menyenangkan. Jadi untuk Anda yang punya minat terhadap riset dan sains dan teknologi, jangan ragu ya untuk Sebenarnya saya punya kalau menyenangkan beda-beda buat orangnya. Tapi saya mau bilang, Mas Radi, riset itu cuan. Riset itu mendatangkan uang. Ini yang penting, riset itu cuan. Tadi kan kalau misalnya Sapa Malam pemirsanya naik ternyata 645 mendatangkan uang kan? Betul. Oke, kalau gitu sukses terus untuk Prof Stella, semangat terus untuk mengembangkan sekolah Garuda. Besok katanya mau ke Lok Sumawe ya? Iya, besok pagi-pagi ke Lok Sumawe. Baik, sampai jumpa lagi Prof Stella. Terima kasih sudah hadir berkesempatan di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih. Saudara, setelah jeda kami hadirkan informasi lainnya. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin datang ke DPR untuk rapat dengan Komisi 1. Namun saat tiba di gedung DPR disambut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan diajak berbincang di ruang kerjanya. Apa saja yang dibahas? Kami punya informasinya setelah jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan Menteri Pertahanan yang juga Menko Polkam ad interim Syafri Samsudin bertemu di gedung DPR RI. Syafri menyebut pertemuan dengan Dasko untuk menjaga soliditas lembaga pemerintahan dan DPR. Menhan Syafri Samsudin sebenarnya datang ke DPR untuk mengikuti rapat dengan Komisi 1 DPR RI. Namun saat tiba di gedung DPR, Syafri disambut Dasko dan diajak berbincang di ruang kerjanya. Syafri menyatakan pertemuan dengan Dasko adalah bagian dari upaya untuk memelihara soliditas dan hubungan kerja yang baik antara pemerintah dan DPR. Syafri juga bilang pihaknya perlu mengkomunikasikan beberapa hal yang menjadi perhatian nasional dengan Dasko yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI bidang politik dan keamanan. Ya, saya atas nama pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan TNI, tentunya perlu memelihara soliditas dan hubungan kerja yang bagus antara pemerintah dengan legislatif, di mana Profesor Sufmi Dasko adalah Wakil Ketua DPR di bidang Polkam, sehingga saya perlu mengkomunikasikan hal-hal yang perlu menjadi atensi secara nasional. Jadi ini adalah menunjukkan soliditas antara legislatif dan eksekutif. Beralih ke informasi dari mancanegara, saudara, Israel terus melancarkan serangan ke wilayah Gaza, Palestina. Israel juga menghancurkan Al-Ghafri Tower yang merupakan gedung tertinggi di jalur Gaza. Gedung setinggi 20 lantai yang terletak di bagian barat kota Gaza kini rata dengan tanah.
Gedung ini dulu sempat menjadi kantor para jurnalis internasional yang bertugas di Gaza. Militer Israel menghancurkan gedung ini karena dianggap sebagai bagian dari infrastruktur kelompok Hamas. Penghancuran Al-Ghafri Tower membuat warga Gaza marah karena dampak dari reruntuhan gedung membuat tenda-tenda pengungsi yang ada di dekat Al-Ghafri Tower ikut rusak. Warga Gaza juga menuding Israel sengaja menghancurkan bangunan yang selama ini menjadi landmark kota Gaza. مع ضبط لهوات البرج هذه الخيمتي راح كل الخيمة راح طارت ولا ما خلين شيء ولا محياة ولا حاجة. مش قادرين نطلع على الجنوب ولا قادرين نتحرك للشمال ولا اليمين، فيش مرصارة معانا عشان نطلع على الجنوب، والوضع صعب جدا. برج الغفري من أحد معالم مدينة غزة بالمناسبة، يحاول طمس المعالم الأثرية والمعالم الوطنية داخل مدينة غزة من استهداف برج الغفري والمسجد الأمير الكبير والكنائس والمزارات، ويحاول أيضا هو إفراغ مدينة غزة من ساكنيها، يحاول إرهاب السكان المحيطين بكل أماكن القصف الذي يطال كل ما هو في قطاع غزة من حجر ومن بشر ومن معالم أثرية. Saudara, Israel kembali melancarkan serangan besar-besaran ke kota Gaza pada hari Selasa. Israel mengerahkan tank dan helikopter untuk melancarkan serangan ke Gaza. Suara ledakan dan kepulan asap terlihat di beberapa tempat di Gaza. Pada serangan ke Gaza sebelumnya di Senin malam, dilaporkan sedikitnya 12 warga Palestina tewas, termasuk 2 anak-anak. Ini minum. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia malam hari ini. Kami ingatkan Anda agar jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Radi Saputro. Dan saya Cynthia Rompas. Terima kasih, sampai jumpa.